Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Bapak Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Pak Iwan Syahril, PhD, hadir bersama kita Bapak Ibu Rektor, mungkin juga para Wakil Rektor, mungkin juga para Dekan, Pak Sofendi, Ketua Perhimpunan para Dekan FKIP, mungkin juga para dosen yang saya banggakan, yang saya hormati. Bu Dir, Bu Santi, teman-teman pengembang PPG yang ada di link Zoom ini, tapi secara khusus saya ingin menyampaikan ucapan selamat, menyampaikan doa pada seluruh mahasiswa PPG Prajabatan Indonesia untuk tahun 2020 ini. Beruntunglah, seperti yang disampaikan Pak Dirjen yang luar biasa tadi, beruntunglah ikut pada PPG ini, ikut menangani pendidikan. Pendidikan ini memang banyak masalah, jadi kalaupun tak bisa menyelesaikan masalah, minimal jangan menambah-nambah masalah pendidikan. Kata Pak Nur dulu, jangan khawatir akan kehabisan masalah, karena pendidikan kita memang sedang menghadapi tantangan yang amat sangat berat. Izinkan saya untuk share screen ini, sekedar bahan saja, untuk bahan renungan saja bagi kita. Tapi sebenarnya udah cukup padat yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Tapi untuk memenuhi tugas ini saya akan menyampaikan slide ini. Saya ingin ke para mahasiswa PPG-nya, Bapak Ibu Rektor izinkan saya untuk mengajukan beberapa pertanyaan. Selalu kalau kita menghadapi kegiatan, pertanyaannya hanya 3, atau melakukan sesuatu hanya 3 pertanyaan yang dijawab dalam hidup ini. Siapapun pembelajar hanya ingin menjawab 3 hal dalam hidupnya, apa, bagaimana, dan mengapa. Apa itu menjadi guru, apa itu PPG, bagaimana menjadi guru yang profesional, dan mengapa saya harus guru profesional. Saya tidak ada ngomong dengan Pak Dirjen, tapi slide ini sudah saya siapin dari kemarin. Jadi nyambung ini dengan Pak Dirjen. Kalau orang bicara mengapa, itu biasanya akan terjadi proses mental yang sangat tinggi pada dirinya, karena pertanyaan mengapa itu akan membawa orang pada sikap. Akhirnya pertanyaan mengapa itu membawa orang pada keyakinan akan Tuhannya, keyakinan pada Allah. Mengapa saya harus jadi guru? Ujung-ujungnya nanti karena guru ini bagian dari pengabdian saya. Jadi pertanyaan mengapa inilah yang selalu menggiring orang untuk menjadi manusia yang sejatinya manusia yang sesungguhnya. Pertanyaan mengapa inilah yang membawa orang akan bekerja sesungguh hati. Pertanyaan bagaimana inilah akan mempelajari berbagai keterampilan. Meski kata Pak Dirjen tadi tak cukup hanya keterampilan itu, mempelajari teknik-teknik mengajar yang hebat itu. Tapi pertanyaan mengapa, apa itu membawa orang pada segenap pengetahuan, pada segenap data, informasi, fakta, pengetahuan, kearifan. Bermula dari apa itu? Tetapi kearifan itu berujung pada mengapa sebenarnya. Jadi secara konseptual, empirik, historis, kontekstual, filosofi, implementasi saat ini, sebenarnya PPG ini apa, sehingga disebut tadi oleh Bu El, berani menyebutnya new model PPG. Jadi mengapa PPG Prajab 2020 disebut new PPG, new model, PPG model baru, nanti saya jelaskan. Alasannya sebenarnya karena standar kompetensinya baru disusun baru standar kompetensi menjadi guru profesional di Indonesia itu. Strategi pengembangannya pun baru, pendekatan yang digunakan pun baru, konten yang diintegrasi pada PPG ini pun baru, outputnya bisa buat RPP tatap muka, bisa buat RPP daring, bisa buat RPP luring, bisa buat buku kerjasama dengan orang tua, dan macam itu. Jadi outputnya juga, prosesnya juga akan baru, dan exit examnya pun baru. Jadi itulah makanya dikenal dengan new model. Apakah PPG ini akan menjamin akan lahirnya guru-guru profesional baru sebagai pendidik profesional baru di masa depan? Jawabnya iya, bila. Seperti tadi yang kata Pak, bila mindset kita berubah. Jadi hari ini yang dibutuhkan itu sebenarnya kalau untuk belajar keterampilan mengajar itu tidak terlalu sulit. Tapi mengubah mindset yang open mind, open heart, and open will, shifting paradigm, itulah yang sulit dikerjakan. Karena itu bagi mahasiswa PPG yang ikut di link Zoom ini, baik itu lewat YouTube ataupun yang lainnya, sekarang pertanyaan yang mendasar bagi diri kita, bisa nggak saya mengubah hati saya? Bisa nggak mengubah bahwa saya benar-benar ingin menjalani ini karena memang saya ingin mencari nilai, value dalam hidup ini. Apakah benar akan terjadi perubahan yang fundamental pada sistem pembelajaran di sekolah?
Itu karena kita berpikirnya outputnya. Mampukah kita mengejar berbagai atau bahkan leading tentang cara berpikir. Tentang cara berpikir. Karena cara berpikirlah yang tertinggal. Diuji berulang-ulang. Teams, PISA, Peers itu sebenarnya menguji cara berpikir. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira yang perlu kita jawab dalam durasi waktu yang singkat ini. Mudah-mudahan nanti dengan ini, tapi saya kasih dulu data ini. Pertanyaan yang berikutnya. Mengapa anak-anak Indonesia tidak sampai pada level 6? Dia berhenti pada level 3 yang dikenal dengan low order itu. Pertanyaannya itu. Apa yang terjadi di ruang kelas dan apa yang terjadi oleh guru sehingga anak-anak Indonesia tidak sampai pada level 6 berpikir. Begitukah pentingnya berpikir? Iya. Membangun bangsa dimulai dari cara berpikir. Mahakarya Aristoteles itu adalah berpikir, cara berpikir. Cara berpikir itu yang mengubah nasib satu bangsa. Pertanyaan berikutnya. Mengapa para guru kita tega memberi nilai 89 padahal faktanya 345 nilai murid itu? Menaikkan nilai dari 4 ke 9, dari 5 ke 9, sama dengan kejahatan menurunkan nilai dari 9 ke 5. Apa yang membuat guru kita seperti ini? Banyak jawabnya. Tapi paling tidak ada pada gurunya dulu. Yang kita kejar itu ada pada hati pada gurunya. Pada hati guru. Nilainya palsu. Untuk memberi nilai palsu pada anak-anak didik sendiri, kata Winarno Surahman, itulah pembunuhan anak kandung itu. Oleh karena itu, kita ingin mengoreksi kita dan ingin belajar dari masa lalu untuk tidak mengulangi hal-hal seperti ini lagi. Mengapa sekolah-sekolah di Indonesia itu 75% di bawah standar minimal? 75, hanya yang hijau ini yang bisa menjalankan itu. Dari 132.370 sekolah yang disampling waktu itu, kita yang sampling ini, kita yang mengerjakan 75%. Ada apa sebenarnya sekolah kita ini? Berarti seluruh persoalan yang terkait dengan kemiskinan ini, jumlah penduduk miskin 24,79 ini bermula dari cara berpikir. Bermula dari cara berpikir. Tidak usah menyalahkan dunia perpolitikan dulu, tapi kita mau bawa ini di ruang kelas. Karena kata Kennedy, bermula dari ruang kelas. What's wrong in our classroom? Mulailah dari ruang kelas-kelas yang ada di Indonesia. Bila ruang-ruang kelas di Indonesia berubah, kalaupun generasi yang sekarang tidak berubah, tapi generasi yang akan datang akan berubah. Bila ruang-ruang kelas ini akan berubah. Bila di ruang kelas itu dieksplorasi cara berpikir, lahir generasi yang berpikir. Bila ruang-ruang kelas itu mengeksplorasi cara menghafal, akan lahir generasi penghafal. Kira-kira konstruksinya seperti itu. Sudahlah kita miskinnya banyak seperti itu, batas kemiskinannya pun terlalu rendah, 458.000, 15.000 per bulan. Per hari, 5.000 sekali makan. Dan kondisinya seperti ini. Tidak ingin mencari kesalahan siapapun, tapi jangan ada lagi Indonesia seperti ini di masa datang. Karena lahir generasi pemikir, generasi tangguh. Tidak ada lagi akan kejadian seperti ini. Karena ini adalah kontradiksi dengan alam yang luar biasa ini. Lada putih nomor 1, lada hitam nomor 2, puli nomor 1, coklat nomor 3, teh nomor 9, kelapa sawit nomor 2, LNG number 1 in the world, dan seterusnya. Ini sebuah kontradiksi. Nah, saudara mahasiswa, para mahasiswa, PPG, dari mana mau kita mulai? Dari mulai kita cara berpikir. Dari mana mau kita mulai? Dari ruang kelas. Oleh siapa? Oleh Bapak Ibu guru kelak. Hadirkan guru-guru yang luar biasa itu di ruang kelas, negeri ini akan berubah kelak. Tidak ada yang instan, tapi ingat 15 tahun yang akan datang. Benarkah guru bisa mengubah capaian siswa? Di mana-mana data ini disampaikan. Tapi pada pagi hari saya ingin menyampaikan kepada para mahasiswa, guru, seorang murid yang berangkat dari 50, modal 50, menjadi turun di tangan guru yang kurang baik. Tapi dia bisa naik di tangan guru yang baik. Selisihnya 53% persentil. Jadi inilah bedanya betapa kita sebenarnya, bahkan mungkin bisa sampai 100. Di tangan guru yang baik, orang-orang itu bisa menjadi baik. Startnya dari 50. Lihatlah ini, guru-guru di Indonesia itu lebih sedikit mengeluarkan kata-kata, lebih kurang kreatif, lebih sepi guru-guru di Indonesia dibanding negara-negara OECD. Tetapi dalam sepinya guru Indonesia itu mendominasi murid. Guru-guru di sana hebat, kreatif mengeluarkan kata-kata, tapi tidak mendominasi murid. 25 kata oleh guru Indonesia, hanya 1 kata yang bisa dikeluarkan oleh muridnya. Dalam sepinya guru Indonesia itu mendominasi muridnya. Oleh karena itu, ini fakta-fakta yang menurut saya, ya kita sekedar pagi ini. Lihatlah, ketika ditanya 149.547 guru Indonesia untuk menyusun tes proses pembelajaran tentang sikap nasionalisme, hanya 33.000 yang 22% saja yang bisa. Nah, ketika ditanya
merumuskan hakikat pengertian tujuan manfaat membaca dan menulis dari 117.000 saja hanya 11%. Yang paling menyedihkan menganalisis karakteristik perkembangan bahasa anak dari 149 hanya 2% yang bisa gurunya. Jadi fakta-fakta ini tidak ingin mencari sebuah kesalahan, tetapi inilah gambaran kita yang bisa kita angkat menjadi materi pada PPG kali ini. Nah, tapi tidak hanya di guru SD seperti itu, juga di IPA, juga di bahasa Indonesia. Kalau dilihat daerah-daerah ini, kita lihat daya serap yang baik-baik itu. Begitu kita lihat IPA, langsung Bali nomor 1, Jawa Tengah, DIY, Jatim. Patut juga kita belajar sebetulnya bagaimana caranya dibuat di Bali. Tidak ada salahnya saya kira kita mempelajari hal-hal yang baik yang dilakukan oleh ini. Kalau begitu IPS, DIY, begitu kita lihat bahasa Inggris Bali, DIY, DKI, Jateng, begitu kita lihat matematika Bali, Jateng, begitu kita fisika Bali, Jateng, Jabar. Nah, ini mungkin ini snapshot, ini diambil dari hasil tes yang ratusan ribu tadi itu. Ada juga di teman-teman kita, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita yang mungkin belum bisa sebaik itu. Kalau Sumatera Utara memang tidak ada di atas dan tidak ada di bawah, karena mungkin Sumatera Utara ini menganggap yang baik itu berada di tengah-tengah gitu, sebaik-baik umat di tengah gitu, kira-kira gitulah. Nah, Bapak dan Ibu, yang menjadi pertanyaan saya bagi mahasiswa ini, mahasiswa PPG ini, saya gambarkan begini. Kalau ada guru semakin lama mengajar semakin tua, ilmunya semakin menurun karena mungkin tidak mengikuti perkembangan terbaru, bisa diberi argumentasi walaupun tak boleh dibenarkan. Karena guru adalah pembelajar sepanjang hayat. Continuing professional development itu melekat pada keseharian guru. Itulah guru yang hebat itu. Jadi tapi bagaimanapun kalau penguasaan materinya ini makin menurun, oke lah. Tapi yang tak bisa kita jawab, tak bisa kita nalar sekarang adalah ketika cara mengajarnya menurun juga. Mestinya makin senior, mengajarnya itu makin tampak berpengalaman dan makin memukau para muridnya. Tapi kenyataannya ini juga menurun. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh data ini? Mungkin refleksi yang mendalam, continuing professional development, melatih diri, itu bagian dari keseharian guru. Itulah tantangan terberat profesi guru, melatih diri. Pelatihan yang dilakukan itu tidak memberi manfaat yang besar sebenarnya, tapi yang dahsyat manfaatnya itu, dampaknya itu adalah pelatihan yang dilakukan oleh diri sendiri. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apa lintasan yang mau dilalui Pak selama kami mengikuti prajabatan ini? Saya ingin menyampaikan secara sekilas new model ini, nanti saya sampaikan mengapa new model. Kira-kira pertanyaan pertama adalah begini, bagaimana seluruh mahasiswa PPG ini, karena ini mungkin ada yang jadi guru, tapi pada dasarnya ini kan belum jadi guru, karena itu prajabatan ini. Pada langkah pertama, coba renungkan, pahami dengan baik, sampai meresap, sampai terjadi proses mental yang tinggi pada proses level metakognitif. Sebenarnya kompetensi guru yang profesional ini apa? Tanpa memahami itu dengan baik, sia-sia PPG prajabatan ini. Sia-sia. Apa yang sebenarnya yang menjadi kompetensi sampai hal-hal yang sekecil-kecilnya dari guru profesional itu. Satu. Yang kedua, pemahaman yang utuh tentang PPG prajabatan ini. Apa yang mau saya lalui selama PPG prajabatan ini? Apa kegiatannya? Interaksi apa tugasnya? Apa outputnya? Apa yang harus saya latihkan selama PPG prajabatan ini? 2. Yang ketiga, bagaimana mengikuti proses PPG prajabatan ini sehingga saya berhasil? Itu yang ketiga. Jadi berhasil. Kalau yang kedua tadi kan utuh. Apa itu PPG prajabatan? Kalau yang ketiga ini, bagaimana saya supaya bisa berhasil? Yang keempat, UKIN-nya nanti akan ada, UP-nya akan ada sebagai bukti nyata. Tapi para mahasiswa PPG yang dirahmati oleh Allah, yang saya banggakan seluruh Indonesia, bukan 4 ini yang terpenting, tapi yang terpenting nanti adalah nomor 5 ini. Mendidik sebagai guru profesional, itu yang perlu dibayangkan. Jadi selama mengikuti proses PPG ini, bagaimana membayangkan mendidik sebagai guru profesional. Bayangkan anak-anak di sekolah. Karena itu, ini adalah sebuah perjalanan berat. PPG ini saya yakin perjalanan yang berat. Karena itu tolong menolonglah. Ini adalah perjalanan mendaki dan kadang-kadang gelap. Kadang-kadang gelap. TPEC, kan masih gelap itu. Technological, Pedagogy and Content Knowledge. High Order Thinking Skill dalam bentuk proses belajar. Gelap. Gelap. Itu masih. Karena itu, inilah kondisi yang harus dihadapi. Oleh sebab itu, kalaupun nanti lulus PPG ini, jangan jumawa dulu.
Jangan jumawa. Karena bukan lulus PPG ini yang terpenting. Yang terpenting adalah meracing anak-anak Indonesia untuk sampai di top prestasinya, untuk sampai di top cita-citanya. Itulah tugas guru. Bagaimana kita meracing anak-anak ini, membantu, menolong, menarik anak-anak Indonesia itu untuk bisa sampai di puncak prestasinya. Karena itulah yang terpenting sebenarnya dari PPG ini. Saudara mahasiswa sekalian, kalau saya buka nomor 1 ini, sebenarnya guru profesional itu apa? Mari kita lihat guru profesional itu. Seorang guru profesional itu bicara dari hilirnya. Kalau kata Stephen R. Covey, begin with the end in mind. Mulailah dari akhirnya. Akhirnya saya itu akan menjadi apa? Oh, akhirnya saya hanya mencetak orang yang menjadi pembelajar yang sukses. Karena cita-cita tertinggi dari seorang anak manusia yang diciptakan Tuhan adalah pembelajar yang sukses. Bukan dokter, bukan profesor, pembelajar yang sukses. Kenapa? Perubahan apapun akan terjadi. Kalau saya pembelajar, tidak ada masalah. Saya bisa bertanya, saya bisa, hanya seni yang tak bisa dipelajari di muka bumi ini. Selebihnya itu kalau fisika, kimia, kedokteran, biologi bisa dipelajari. Itulah pembelajar. Teknologi, IT bisa dipelajari. Pembelajar yang sukses. Jadi seorang guru profesional itu bicara bagaimana membuat orang menjadi pembelajar yang sukses. Bagaimana mencetak anak-anak individu yang percaya diri. Tidak perlu menjadi orang lain. Saya diberikan potensi oleh Allah, oleh Tuhan. Tak perlu saya menjadi orang lain. Saya percaya bahwa saya punya potensi. Warga negara yang bertanggung jawab. Tanggung jawab itulah yang mahal pada hidup ini. Tanggung jawab. Semua orang kalau bertanggung jawab di negeri ini, tidak akan pernah ada masalah di negeri ini. Mahal. Tapi yang tertinggi cita-cita orang adalah kontributor yang efektif terhadap peradaban bangsanya, terhadap keluarganya, terhadap negaranya, terhadap orang lain. Itulah yang dibayangkan. Jadi konstruksi arsitektur dari kompetensi siswa dan guru profesional harus nyambung. Jangan sampai dibicarakan arsitektur guru profesional tanpa melihat kompetensi siswa yang sebenarnya. Karena itu kualitas pembelajaran. Maka dilekatkan hal-hal. Nomor 1, panggilan jiwa. Pertanyaannya, benar nggak ini panggilan jiwa saya? Kalau bukan, seperti kata seseorang tadi yang dibacakan Bu El, saya sebenarnya terlanjur aja jadi guru, tapi lama-lama saya nikmati kok menjadi enak, dan ini ternyata jalan hidup saya. Nah, itu juga tidak apa-apa gitu. Tapi yang perlu dipertanyakan, kalau ini panggilan jiwa saya apa tidak? Kalau saya bisa nggak mempesona, jadi menjadi guru yang baik itu nomor 1 panggilan jiwa dan mempesona. Bagaimana tampil mempesona? Karena begitu gurunya tampil mempesona, anak-anak bisa diajak. Bisa diarahkannya. Tapi begitu gurunya tampil tidak mempesona, tidak empati, tidak simpati, tidak tanpa ikhlas, murid-muridnya pun akan sinis juga. Langkah pertama, menyusul. Nomor 2, CP2, 3, 4, 5, 6, 7, dia akan menyusul. Begitu ini panggilan jiwa. 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan buyar jika ini bukan panggilan jiwa. Kenapa? Karena 2, 3, 4, 5, 7 ini bukan hal yang mudah. Kalau bukan panggilan jiwa, tidak bisa mengerjakan hal-hal yang sulit. Karena ini pekerjaan yang sulit luar biasa, melebihi pekerjaan-pekerjaan yang lain. Melebihi pekerjaan yang lain. Guru itu menyuntikkan masa depan, dokter menyuntik obat. Kalau menyuntikkan masa depan, dari mana mau disuntikkan? Obat dari nadi, diambil pembuluh darah. Kalau masa depan, dari mana mau disuntik? Dari otak, dari hati, dari mata, dari telinga? Dari pikiran, dari mana mau disuntikkan? Karena pekerjaan 2, 3, 4, 5, 6, 7 ini menyuntikkan masa depan, maka kata kuncinya adalah panggilan jiwa tadi. Panggilan jiwa tadi. Barulah kita bicara apa yang dimaksud, sebenarnya murid akan dapat apa? Oh, murid akan dapat cara berpikir tingkat tinggi, tujuan pembelajaran. Indikator apa yang mau saya pasang untuk murid saya? Tujuan pembelajaran. Terjemahkan tujuan pembelajaran itu dari kehidupan anak. Karena mestinya orang sekolah itu cara berpikirnya berubah, cara hidupnya berubah. Makanya John Dewey bilang education is life itself, mengubah cara hidup orang, bukan sekedar not preparation for life. Jadi kita lihat bahwa pendidikan ini hidup itu sendiri, menguasai advance material on top, beyond dari materi yang mau diajarkan. Tidak mudah itu memang. Merancang pembelajaran berbasis pendekatan TPEC lebih sulit lagi. Menerapkan active learning yang mendidik, ada kata-kata mendidiknya. Assessment otentik sebagai umpan balik.
Dan yang paling sulit CP7, refleksi untuk membangun kesadaran dalam rangka continuing professional development. Kalau mau ditulis kira-kira begini, mempesona panggilan jiwa, kesepenuh hatian, kemurah hatian, pembelajaran berpikir tingkat tinggi, advance material. Lihatlah gambar di sebelah kiri ini, bahwa CP1 lah yang menjiwai. CP1 ini rohnya dari seluruh kompetensi yang lain. Bisa dibayangkan ada body jalan, ada badan manusia berjalan tanpa roh, itu pasti tetap arah. Jalan ke sana kemari tanpa arah, karena rohnya nggak ada. Berarti kalau CP1 ini tidak ada rohnya ini menjadi guru. Itulah dia rohnya, yang menjiwai semua CP2, CP3, CP4. Pemahaman yang utuh seperti ini, awal mula dari pencetakan guru profesional Indonesia, dan itu pula awal mula perubahan fundamental pada pembelajaran anak-anak di Indonesia. Itulah awal mulanya. Bagaimana para mahasiswa PPG hari ini betul-betul merenungkan sejenak, memahami sejenak, menginternalisasi dengan baik, dengan proses berpikir dan proses mental yang metakognitif, sehingga betul-betul menguasai ini. Nah, konstruksinya seperti itu dan sama saja dimanapun. Kalau di Australia sama, know students and how they learn sama, know the content and how to teach it sama, plan for implement effective teaching and sama saja. Jadi nggak ada bedanya. Berarti Indonesia tidak ada bedanya. Finlandia yang luar biasa itu sama. Amerika juga ya sama. Nah, sekarang saya ingin menyampaikan para mahasiswa PPG yang saya banggakan. Saya mau menyampaikan bagaimana anatomi kompetensi siswa dibandingkan dengan mahasiswa PPG, dosen, guru pamong, dan fasilitator inti yang ada di Kemendikbud yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal GTK itu. Kira-kira berpikirlah tentang siswa. Begin with the end in mind. Pikirlah murid. Pikirkan nasib anak-anak Indonesia. Kalau sekarang pun suasana kita begini, mari kita nikmati. Tetapi jangan biarkan generasi Indonesia sama cara berpikirnya dengan generasi yang sekarang ini. Untuk pemilihan aja kadang-kadang kita gontok-gontokan. Jangan sama cara berpikirnya. Rubahlah anak-anak Indonesia ini mau diapakan ini. Itu pertanyaan pertama dari PPG. Jadi anatominya. Ada mahasiswa PPG sekarang yang berpikir nasib anak-anak itu. Jadi pada saat PPG ini yang kita bayangkan anak-anak ini bukan membayangkan diri sendiri, tidak, anak-anak Indonesia. Dan di sini ada guru pamong dan dosen yang luar biasa untuk membimbing para mahasiswa PPG ini. Pastikan Bapak Ibu dosen bahwa kita memberikan contoh sesuatu yang baru pada mahasiswa PPG ini. Kalau mahasiswa PPG bertanya, bagaimana sih pembelajaran yang diterjemahkan dari materi ke HOTS? Itu kita tunjukkan. Bagaimana sih sebenarnya proses yang HOTS itu? Bagaimana sih penilaian yang HOTS itu? Kita tunjukkan. Bagaimana sih pendekatan TPEC itu pada sebuah pembelajaran? Para dosen akan menunjukkan. Para guru pamong itu adalah guru-guru profesional. Dia akan menceritakan pengalamannya. Dan di sini ada siap fasilitator inti yang setiap saat bisa kita gunakan menjadi narasumber fasilitator inti ini. Kalau diputar narasumber ini, barat keran ini, diputar kerannya mengalir airnya. Jangan kosong. Dosen pun begitu ke sini. Mahasiswa PPG membayangkan anak-anak murid. Jadi kelak nanti kalau anak murid ini bertanya pada mahasiswa PPG, bisa dijawab oleh mahasiswa PPG ini. Kenapa matahari terbit dari timur, Bu? Ya memang begitu, karena tidak dari barat. Kenapa telur menetas 21 hari, Bu? Ya kalau 20 hari kecepatan, kalau 22 hari terlambat. Jadi jangan jawab yang seperti itu gitu loh. Nah, inilah konstruksinya, anatomi dari kompetensi itu. Bahwa ini kompetensi elips yang saya buat inilah kalau digambarkan varian dari kompetensi siswa Indonesia, maka mahasiswa PPG lihat lebih dari situ, bisa 5 kali dari kompetensi siswa itu. Seluruh varian kompetensi siswa dimiliki oleh mahasiswa PPG. Karena dia nanti menjadi the role model, dia menjadi living example bagi anak-anak ini. Tidak ada kompetensi, kebiasaan, tingkat kejujuran, cara berpikir yang dimiliki anak-anak siswa SD, SMP atau murid tidak dimiliki oleh gurunya. Dan itu pula lihat kompetensi para dosen dan guru pamong. Di dalamnya itu ada kompetensi siswa dan mahasiswa PPG. Melebihi dari kompetensi PPG. Lihat dari fasilitator inti itu. Makanya benar negara-negara lain bahwa guru itu adalah siswa terbaik. Bahwa kepala sekolah itu adalah guru terbaik. Bahwa pengawas itu adalah kepala sekolah terbaik. Bahwa kepala dinas itu adalah pengawas terbaik. Betullah berarti negara-negara itu. Konstruksi kompetensi inilah yang harus betul-betul dipahami oleh para mahasiswa PPG pada awal pembicaraan saya. Itu nomor 1. Sekarang jam berapa? Bu El, nanti kalau apa diingatkan saya ya. Siap, Prof. Lanjut. Iya, ya kan. Mana tahu nanti keterusan. Karena ini
Ada 3 lagi, sebetulnya 3 lagi sebentarnya ini, ya kan. Langkah pertama, saudara-saudara mahasiswa PPG Indonesia yang saya hormati, itulah langkah pertama. Renungkan baik-baik, pahami baik-baik apa yang dimaksud dengan kompetensi guru profesional. Yang kedua, saya ingin menyampaikan sebenarnya PPG Prajabatan ini sebenarnya apa? Singkat saja ini, PPG Prajabatan ini berangkat dari sini tadi, dari apa namanya ini, dari kompetensi ini, terus kita turun pelan-pelan, terus ini kompetensi terus. Tuh, apa yang mau dibuat di PPG Prajabatan ini? Kira-kira seperti ini. Ini saya tunjukkan. PPG Prajabatan itu kapan dan bagaimana lahirnya itu. Ini dia. Lihat nih. Ini perspektif historisnya. Kenapa saya sampaikan perspektif historis dari ini pada para mahasiswa yang sekarang ada di Zoom ini? Kita dulu guru SD itu SGB, SPG D2. Nggak sanggup itu lulusan SPG jadi guru, minimal harus D2, naik jadi D2. Terus nggak sanggup itu D2 harus S1. Terus setelah 2005 nggak sanggup juga itu S1, harus bersertifikat. Pertanyaannya, berubahkah cara belajar di sekolah? Adakah hal-hal yang signifikan kita peroleh dari menaikkan jenjang pendidikan? Berarti tidak. Berarti bukan jenjang pendidikan yang perlu dinaikkan, panggilan jiwa, hati nurani yang perlu dinaikkan. Karena menaikkan pendidikan aja nggak cukup ternyata. Sampai bersertifikat, nggak cukup. Berarti yang mau kita rubah cara berpikir kita yang harus dirubah, shifting paradigm dari para guru kita, lebih ikhlas, lebih serius. Itu ternyata lebih peduli sama anak-anak. Itu mestinya yang dirubah, bukan sekedar merubah S1. Sekarang dulu tidak punya tunjangan profesi. Setelah mendapat tunjangan profesi, berubahkah para guru di Indonesia? Ayo kita evaluasi ini. Datanya Kemendikbud ini, datanya GTK, hanya 10% para penerima tunjangan profesi berubah cara mengajarnya. Itu risetnya begitu. Oleh karena itu, ini perspektif historis ini perlu sebagai pemahaman, dan inilah milestone perjalanan sampai ke PPG Prajabatan hari ini. Dan apa yang disinyalir amat sangat dibutuhkan seorang guru masa depan itu, dia perlu mengubah mindset tadi. Tapi setelah mengubah mindset itu, dalami materinya, buatlah perangkat yang betul-betul mendidik, dan nanti latihanlah di PPL itu yang menggunakan pendekatan iCare, TPEC, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, high order thinking skill, blended. Blended itu bisa IT, tatap muka, blended macam-macam. Blended. Jadi blended itu alam dan kelas. Blended itu namanya. Sumber belajar itu di alam, pindahkan alam itu ke kelas, pindahkan kelas ini ke alam. Itu blended namanya. Integrasi PTK, instructional leadership. Itu alasan-alasannya kenapa ini disebut dengan new model PPG. Karena yang diintegrasikan di sini pun berbeda sekali dengan PPG yang lalu-lalu, berbeda sekali. Nah, saya kira ini perlu kita shifting paradigm itu. Maka itu berpikirlah kita sering berdiskusi dengan Pak Dirjen, kita berdiskusi sesama kita semua, ya, kita pelajari hasil belajar, kita pelajari leadership, kita pelajari dikaji, kita belajar sama konsepnya Ki Hajar, kita belajar tentang isu-isu sentral ekosistem pendidikan, pembangunan manusia, tapi kita belajar, sungguh-sungguh belajar bagaimana meningkatkan peran guru dan menemukan budaya inovasi guru. Ternyata di sana jawabnya. Yang lain ini memang penting, tetapi yang terpenting itu adalah menumbuhkan budaya inovasi guru, membentuk guru yang melek teknologi, lebih ikhlas, lebih inovatif, lebih berkarakter, dan meningkatkan kemandirian guru untuk melatih diri sendiri. Ternyata new model PPG ini jawabnya di sana, supaya berubah pembelajaran secara fundamental. Tetapi sekali lagi ini saya klik sekali lagi, diawali dari perubahan mindset dan shifting paradigm oleh guru. Kita, saya, kepala sekolah, pengawas, orang tua, dosen, LPTK, semua ternyata. Jadi dari sana mulainya. Inilah new PPG itu, seperti ini diambil kata Pak ini Ki Hajar Dewantoro, benih yang baik di lahan yang baik oleh petani yang baik, cara yang baik, hasilnya baik. Benih yang buruk oleh petani yang baik di lahan yang baik, cara yang baik, hasilnya baik. Benih baik di lahan buruk, guru yang buruk, cara yang buruk, hasilnya buruk. Jadi tergantung sekarang ini. Itulah filosofinya. Lalu apa yang diinovasi di PPG ini? Pertama, cara merekrutnya. Rekrutmen guru Indonesia itu harus berubah. Di dalamnya harus ada panggilan jiwa. Apa yang berubah? Blendednya itu. Betul-betul blended. Dulu sebelum ada COVID kita susah sekali daring. Sekarang gampang. Blended. Kita pertahankan nanti itu kalau COVID sudah pergi. Advanced material. Advanced material. Beyond dari. Kemudian refleksi yang mendalam oleh guru dengan tahapan-tahapan pendahuluan, koneksi, penerapan, refleksi. Jadi
continuing professional development, berbasis pada refleksi yang mendalam dilakukan guru. Apalagi TPEC, technological and content knowledge. Dan yang terakhir itu apa yang di sini, high order thinking skill, mahakarya pendidikan, high order thinking skill. Begitu itu dipunyai, kemanapun kita bisa bergerak. Ini Pak Iwan Sahrir di salah satu tulisannya di Kompas itu, bagaimana mentransformasi guru Indonesia. Kira-kira seperti ini gambarannya. Guru, kepala sekolah, pengawas, semuanya harus terlibat. Akademisi, para organisasi profesi, para profesional, penggiat, pengamat pendidikan, itu semuanya harus terlibat. Nah, kira-kira seperti itu gambarannya apa yang kita sebut dengan PPGE latarnya. Nah, sekarang bagaimana mengikuti seluruh proses ini? Simple saja saya ingin mengatakan. Proses ini berhasil jika berubah mindset, jika ada pemahaman yang utuh, jika komitmen kita ada, dan ada sistem penjaminan mutunya. Desainnya simple seperti ini ya. Bagaimana mendalami materi, bidang keahlian, pedagogi, TPEC, high order thinking skill. Bagaimana merancang pembelajaran yang berdekatkan TPEC, memanfaatkan ICT, HOTS, mengembangkan rancangan PTK, dan refleksi. Dan bagaimana praktek di sekolah. Nah, itu yang berikutnya. Nah, sekarang yang terakhir, mengikuti UKIN. Uji UKIN dan UP itu strukturnya seperti ini, materinya seperti ini, nah tahapannya seperti ini, dan apa yang mau diujikan di UKIN nanti akan disampaikan. Nah, sistem pelaksananya akan disampaikan, aspek-aspek kompetensi yang mau diuji juga akan disampaikan, dan sampai nanti ada berhasil untuk menyelesaikan itu. Sebenarnya secara lengkap posisi dari PPG itu kira-kira seperti itu, dan target kita adalah menjadi yang seperti itu tadi. Itulah gambaran sekilas tentang new model PPG Indonesia ini. New-nya itu ternyata adalah pada konten, pada pendekatan, pada sistem, dan pada aktivitas, dan pada output yang akan dihasilkan. Itulah sebenarnya karena ini dikenal new model. Bahkan hari ini baru pernah akan kita kenal, nanti ada RPP tatap muka, ada RPP daring, dan ada RPP luring. Bahkan mungkin akan ada RPP BDR, RPP belajar dari rumah di bawah asuhan orang tua. Output seperti itu menjadi ini new model. Dan argumentasi yang tadi. Saya kira itu Bu El, pengantar dari saya. Selamat belajar bagi seluruh mahasiswa PPG Indonesia, semangat. Catat baik-baik yang disampaikan Pak Dirjen tadi. Tidak usah bermuluk-muluk, tapi kita memang ingin mengubah wajah negeri ini, ingin merubah suasana kelas-kelas Indonesia menjadi kelas yang lebih kreatif, mencetak anak-anak yang pada level berpikir yang tingkat tinggi itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita semua.